Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan pegawai serta teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah salam sejahtera kita. Shalom. Shalom. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Pencipta langit dan bumi yang sudah memperkenankan kita untuk dapat kembali bertemu di tempat ini dalam kondisi sehat dan baik. Untuk itu Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya mengajak kita semua untuk kita satu dan siapkan hati serta pikiran kita untuk ada dalam ibadah OSIS Jumat 24 September 2021 yang akan dipimpin oleh Ketua OSIS Kartika Hitipeu. Kepada Ketua OSIS dipersilakan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan karyawan, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini pantaslah kita mengucap syukur sebab cinta dan anugerah-Nya boleh memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya kehidupan di bulan Oktober. Kita semua boleh diperkenankan berkumpul dalam ibadah OSIS sebagai sarana membentuk hidup yang selalu dekat kepada Sang Guru Agung Sumber Hikmat. Kami mengalir melakukan kuasa-Mu yang selalu menyertai kami. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami dalam proses belajar mengajar di sepanjang bulan Oktober ini. Marilah dengan sukacita kita mengagungkan kuasa-Nya yang besar dan selalu baru dalam hidup kami. Dengan menyanyikan lagu pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Untuk itu saya persilakan Bapak Ibu serta teman-teman untuk berdiri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai-Nya menyertai. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya persilakan untuk duduk. Marilah kita bermazmur mengagungkan kemuliaan Allah dalam hidup kita melalui Mazmur 145 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10 secara berbalasan. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, Dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan dinyanyikan. Kekuatan-perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak diceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kami yang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang. Dan penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Segala yang Engkau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Engkau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Mari kita mengangkat lagu pujian dari Selamat di Tangan Yesus.
Marilah kita selalu berpegang pada nasihat orang tua dan para guru, karena itulah hidup kita. Perhatikanlah nasihat supaya engkau beroleh pengertian. Hormatilah mereka yang bekerja keras memimpin kamu, karena engkau diberikan perintah Tuhan. Janganlah meninggalkan perintah-perintah itu. Biarlah kami memegang perkataan dan petunjuk yang baik itu, sebab itu kami akan hidup. Karena itulah yang menjadi kehidupanmu. Jagalah hati dan pikiranmu dari segala bentuk yang jahat. Biarlah matamu memandang terus, tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah bersih tingkah lakumu. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan, takutlah akan Tuhan. Kami berserah kepadamu dan memperbaiki Bapa, memperkenalkan sesama berjalan dalam kami sepanjang kami. Mari kita menyanyikan lagu pujian PKJ nomor 131, Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkah. Kita akan mengawalinya dengan doa yang akan dinyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 56. Perjanjian Baru, surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 28 sampai pasal 3 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, anak-anak Allah, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak rasa malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa yang keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh
benar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah yang menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Demikianlah firman Tuhan kita. Tema refleksi singkat kita pada pagi hari ini adalah marilah kita menjadi anak-anak Allah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru, apakah kita bangga menjadi anak-anak Allah? Bangga. Saya pun bangga. Banyak orang ingin menjadi anak-anak Allah dan bangga menjadi anak-anak Allah. Hal itu tidaklah salah karena Alkitab memang menuliskan bahwa setiap orang yang menerima dan percaya Kristus menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah kita tahu bagaimana seharusnya cara hidup yang benar sebagai anak-anak Allah? Dan apakah kita sudah hidup layaknya anak-anak Allah? Dalam ayat yang sudah kita baca bersama tadi, terdapat ciri dari hidup anak-anak Allah, yaitu tinggal di dalam Tuhan, berkelakuan dan bersikap yang benar, serta hidup suci dan tidak berbuat dosa. Walaupun kita tahu bahwa manusia tidak luput dari kesalahan, tapi bukan berarti semua kesalahan harus ada pada kita. Maksudnya, jika kita bisa menghindar dari perbuatan dosa, mengapa tidak? Dan sekarang ini, banyak orang yang melakukan perbuatan baik, tapi tidak memiliki iman. Sebaliknya, ada juga orang yang merasa beriman, tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik. Padahal dalam Yakobus 2 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Maka itu, iman yang sejati akan selalu menghasilkan perbuatan baik. Dan setiap orang yang memiliki iman dan konsisten melakukan kebenaran adalah anak-anak Allah yang sejati. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, hidup sebagai anak-anak Allah tentu saja tidak mudah. Kita bisa terasing dan mengalami penolakan dari dunia hanya karena perbedaan cara hidup antara anak-anak Allah dan anak-anak dunia. Apalagi jika kita melihat gaya hidup anak remaja zaman sekarang, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa cara hidup anak-anak Allah adalah cara hidup yang kuno. Dan tak jarang ada yang berpikir bahwa perbuatan dosa adalah hal yang biasa. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua sebagai remaja Kristen yang adalah anak-anak Allah harus memperkuat iman dan menunjukkan cara hidup yang benar. Dan dalam menjalaninya, kita membutuhkan komitmen, kegigihan, dan juga pengorbanan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh kehidupan dunia, tetapi kita harus membawa pengaruh baik bagi dunia. Seseorang pernah berkata kepada saya, jangan sampai kita terlihat asik di mata dunia, tetapi terlihat so asik di mata Tuhan. Artinya itu, jangan lakukan sesuatu yang menyenangkan dunia, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita semua menjadi bijak dalam segala hal. Misalnya untuk melakukan sesuatu, kita harus memperhatikan serta mempertimbangkan kepentingannya, waktunya, dan pengaruhnya, buruk ataupun baiknya itu. Salah satu contohnya adalah dalam penggunaan gadget. Dalam gadget itu ada hal positif dan hal negatif. Kita harus bijak dalam menyaring hal-hal yang kita terima. Jangan sampai hal-hal yang tidak seharusnya kita buka di gadget, malah kita penasaran dan akhirnya kita membuka. Dan jangan lupa firman Tuhan pada Amsal 19 ayat 20 yang berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Artinya jika suatu saat nanti kita ditegur oleh guru ataupun orang tua kita, jangan kita abaikan, tapi kita harus pelajari supaya kedepannya kita akan menjadi yang lebih baik. Intinya adalah sebagai anak-anak Allah, kita harus konsisten dalam iman dan melakukan kebenaran. Kita harus menerima risiko dan berpegang pada komitmen. Serta kita harus bijak dalam menjalani hidup. Teruslah bersyukur dalam segala hal dan mengandalkan Tuhan setiap saat.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Valeri Manukutu. Ku yakin Tuhan
syafaat yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Tuhan Allah Bapa yang kekal, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang menaikkan syukur terima kasih kami atas pernyataan Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini kami boleh mengadakan ibadah OSIS yang pertama pada periode 2021-2022. Ini semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, namun semua karena kasih dan campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati akan ibadah kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk sekolah kami, SMA Kristen YPKPM Ambon. Tuhan berkati semua program yang sekolah kami jalankan selaku sekolah penggerak, agar kiranya sekolah kami dapat menjadi teladan baik bagi sekolah lainnya. Dan melalui itu nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati ibu kepala sekolah kami dalam tugas dan tanggung jawabnya di sekolah maupun di keluarganya. Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan agar ibu kepala sekolah bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik. Tuhan berikan kesehatan selalu bagi beliau agar melalui ibu kepala sekolah nama Tuhan dimuliakan. Tuhan juga berkati keluarga beliau, lindungi dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Pembina OSIS, Bapak Ibu Pembina Bidang, Bapak Ibu Guru dan Pegawai. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik mungkin. Tuhan berkati keluarga mereka agar selalu terhindar dari mara bahaya serta penyakit. Tak lupa kami berdoa untuk para siswa, baik kelas 10, 11, dan 12. Tuhan berkati kami dalam pendidikan kami, agar kami semua menjadi orang yang berhasil pada masa depan kami. Tuhan sertai kami dalam proses belajar, media yang kami gunakan secara belajar online ini Tuhan, kiranya dilancarkan alat yang kami gunakan serta jaringannya. Tuhan berkati keluarga kami, berkati orang tua kami percaya Tuhan tahu setiap masalah yang terjadi dalam keluarga kami, baik ekonomi maupun lainnya. Kami yakin kuasa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, dan berkat Tuhan akan terus melimpah bagi kami. Kami juga mau berdoa untuk pengurus yayasan kami dan juga pengurus komite. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semua tugas dan program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk OSIS dan MPK. Tuhan berkati kami dalam menjalankan program yang sudah kami rancangkan. Tuhan berikan kami hikmat dan tanggung jawab agar kami bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Kami percaya bahwa setiap program yang akan kami jalankan dapat berjalan dengan campur tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persiapan perayaan HUT sekolah kami yang ke-64. Tuhan berkati panitia yang bertanggung jawab agar kiranya acara ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan juga gereja kami agar semua yang dilakukan dapat menjadi berkat untuk semua orang. Kami percaya Tuhan turun tangan dalam segala pembangunan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Ingatlah bahwa kasih Tuhan Yesus tiada pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan begitu besar setia Tuhan kepada kita. Mari kita lanjutkan hidup kita dengan memohon berkat dari Allah. Tuhanlah penjagamu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, Bapak Ibu serta teman-teman dipersilakan untuk duduk dan masing-masing berdoa syukur. Bapak Ibu serta teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah OSIS kita di hari ini.
Sampai jumpa di ibadah OSIS kita di bulan selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.